trader, selamat datang di Dimax Forex Insight, tempat di mana kita membahas peluang terbaik di pasar forex setiap minggunya. Saya Nisa, host Anda kali ini, dan telah hadir bersama kita Miss Nelina, seorang trader sekaligus analis profesional dari Dimax. Dan kita bakal kupas tuntas bagaimana dampak berita-berita ini terhadap market. So langsung aja kita masuk ke sesi Q&A. Pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana nih Miss potensi USD setelah pidato Powell nanti malam? Oke, pidato Powell akan jadi penentu sentimen awal USD minggu ini. Jika nada pidatonya cenderung hawkish dan memberi sinyal suku bunga tinggi lebih lama, USD berpotensi menguat dan gold bisa tertekan. Sebaliknya, jika lebih dovish, USD berpeluang melemah. Untuk trader sebaiknya tunggu reaksi DXY dan yield 15-30 menit setelah pidato agar arah lebih jelas. Oke, pertanyaan kedua. Berdasarkan data GDP CAD, forecast berada di 0,0%. Apakah ini akan membuat CAD melemah, Miss? Oke, forecast GDP Kanada yang turun ke 0,0% dari 0,2% menunjukkan perlambatan ekonomi. Jika hasil aktual lebih rendah, CAD berpotensi melemah dan USD CAD cenderung naik. Apalagi jika USD sedang kuat. Faktor harga minyak juga tetap penting sebagai penguat arah CAD. Oke, next. Berdasarkan data, JOLTS berada di 6,90 M versus previousnya di 6,95 M. Bagaimana nih Miss untuk dampaknya terhadap USD? Oke, forecast JOLTS yang turun tipis menunjukkan pasar tenaga kerja Amerika Serikat mulai melunak. Jika aktual di bawah 6,90 M, USD bisa melemah karena peluang dovish The Fed meningkat. Sebaliknya, jika hasil di atas 7 juta USD berpotensi kembali bullish. Oke, pertanyaan keempat. Berdasarkan data ADP di 42K, apakah ini menjadi warning sebelum NFP, Miss? Oke, iya. Forecast ADP yang turun ke 42K dari 63K bisa menjadi sinyal awal payroll Amerika Serikat melemah. Jika hasil lebih rendah, USD biasanya tertekan lebih dulu dan gold berpotensi naik. Namun tetap gunakan ADP sebagai bentuk bias, bukan acuan tunggal untuk NFP. Pertanyaan selanjutnya, jika kita lihat berdasarkan data retail sales itu naik, Miss, apakah USD akan bullish? Oke, secara forecast core retail sales 0,3% dan retail sales 0,4%, menunjukkan konsumsi Amerika Serikat masih solid. Jika aktual lebih tinggi, USD berpotensi bullish karena ekonomi dinilai tetap kuat dan peluang suku bunga tinggi bertahan lebih lama. Oke, pertanyaan selanjutnya, berdasarkan data forecast ISM PMI berada di 52,3. Apakah ini artinya USD masih kuat, Miss? Oke, selama ISM berada di bawah 50, sektor manufaktur masih ekspansi dan ini positif untuk USD. Jika hasil di atas 52,3, peluang USD lanjut menguat cukup besar. Namun, jika turun mendekati 50, market bisa memulai profit taking lagi USD. Oke, pertanyaan ketujuh. Jika dilihat berdasarkan data, jobless claim berada di 212K. Apakah USD menjadi tertekan, Miss? Oke, jika klaim pengangguran naik di atas 212K, USD bisa melemah karena pasar melihat tenaga kerja mulai melambat. Namun, jika tetap rendah ataupun turun, ini akan mendukung sentimen bullish USD menjelang NFP. Oke, pertanyaan terakhir. Jika dilihat dari data NFP di 56K dan juga unemployment di 4,4%, bagaimana nih kira-kira untuk prediksi market? Oke, NFP menjadi data paling krusial minggu ini. Jika hasil jauh di atas 56K dan wage growth ikut naik, USD berpotensi rally kuat. Sebaliknya, jika payroll lemah atau unemployment naik di atas 4,4%, USD bisa tertekan dan gold berpeluang menguat. Oke, itu tadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Semoga dari apa yang sudah kita bahas bisa bermanfaat untuk play trading Bapak Ibu di minggu ini. Happy trading!